dan akan beriringan pula dengan kesejahteraan yang akan kita dapatkan. Melalui kegiatan ini saya sangat berterima kasih sekali pada semua pihak yang telah berupaya untuk melaksanakan kegiatan ini, juga pada sahabat-sahabat semua para guru. Kami berharap kalau bisa kegiatan ini dengan model praktek lainnya kita dapat lakukan terus-menerus, kapan perlu setiap bulan secara daring ini, sehingga kita nanti akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Ke depan kami kemarin sudah berupaya untuk bekerja sama dengan Google. Kebetulan Google for Education ini sudah mengirimkan data-datanya, sudah memberikan petunjuk untuk bisa bekerja sama untuk kita semua. Suatu saat nanti kami sedang mempelajarinya, bagaimana yang terbaik kita lakukan kerjasama dengan Google for Education ini, sehingga akan lebih mudah kita untuk melaksanakannya dan mempelajarinya apa yang ada di dalam Google tersebut. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui kegiatan ini sangat berharap sekali Bapak Ibu dapat memberikan kritik dan saran yang positif untuk membangun dunia pendidikan. Kami tidak tertutup untuk kritik, terbuka. Yang penting kita sama-sama bisa memberikan pemahaman yang luas, yang bisa dimengerti gitu, tidak dalam hal memojokkan, menjatuhkan atau mencaci maki. Kita para guru adalah orang-orang yang beretika. Kita para guru adalah orang-orang yang terdidik, yang bisa menyampaikan informasi dan komunikasi dengan baik. Maklum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak semuanya menguasai IT, ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Mudah-mudahan ke depan kami juga di kantor, para staf, para bidang, kepala dinas, dan semua komponen yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus belajar, terus berupaya gitu, untuk lebih baik lagi dalam meningkatkan pelayanan baik terhadap guru maupun terhadap siswa semua sekolah di Kabupaten Batanghari. Terima kasih kami ucapkan kepada kita semua. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Fitriah. Suaranya hilang. Tidak ada suaranya. Ya, sudah. Di unmute. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batanghari yang telah membuka acara webinar kita pada siang hari ini. Semoga dengan apa yang disampaikan Bapak tadi terbukalah bagi kita, khususnya terbuka peluang bagi kita sebagai guru untuk dalam melaksanakan pembelajaran tentunya yang efektif dan efisien pada siswa kita, dan juga apalagi sekarang sudah kita memakai kurikulum Merdeka Belajar, tentunya Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, tentunya belajar di mana saja dan belajar di kapanpun waktunya. Nah, baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan oleh Ibu Iut Mardiati MPD selaku Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Batanghari dan juga sekaligus mentor Google Master Trainer di Kabupaten Batanghari. Kepada Ibu Iut dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu
Fitria Kolbi, izin Bapak Kepala Dinas, Bapak Ibu yang lain, Pak Tasnim selaku mentor Batanghari juga, kemudian rekan-rekan trainer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Batanghari, kebetulan Bapak mentor kami juga, ya Pak ya. Kemudian yang terhormat Bapak Tasnim ya, sama-sama mentor Pak, kebetulan sama-sama mentor. Kebetulan saya belum sempat ketemu dengan Bapak, 2 kali saya ke dinas, tidak ketemu. Alhamdulillah Pak Tasnim bisa ketemu langsung dengan Bapak. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan juga rekan-rekan para trainer ya Pak ya, pada hari ini ada Pak Permuji, ada Bu Fitria Nurul Kolbi, ada Pak Agustian, kemudian ada Pak Rian, satu lagi ada Pak Solihin. Nah kebetulan ini tim-tim hebat Pak yang akan berkolaborasi untuk memberikan sesuatu yang berarti bagi dunia pendidikan, insya Allah. Pada siang hari ini izin Pak, izin untuk sedikit memberikan memberikan beberapa gambaran gitu ya, karena di sana tercantum sebagai Ketua IGI Ikatan Guru Indonesia. Kebetulan memang kami akan melapor juga dengan Bapak karena kemarin ada pergantian seperti itu Pak ya, belum sempat silaturahmi juga, dan Pak Tasnim adalah anggota IGI juga Pak, pengurus juga, jadi kami mungkin nanti akan bersilaturahmi juga dengan Bapak. Kemudian salawat dan salam mari selalu kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbicara setelah Bapak Zulfadli Kepala Dinas ya. Kita apresiasi luar biasa kepada Bapak Kepala Dinas kita yang sudah memfasilitasi dan bisa turut hadir di room ini untuk mengapresiasi dan mensupport kegiatan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang bergabung di room ini bisa mengikuti secara optimal. Ketika ada kendala nanti kita ada 5 orang trainer Bapak dan Ibu. Kemudian ada 2 orang mentor, saya sendiri dan Pak Tasnim. Insya Allah kita saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mengatasi kendala-kendala berkaitan dengan Google Workspace Education ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk IGI Batanghari, Bapak melaporkan sedikit. IGI Batanghari ini memang saya anggota ke-24 Pak Tasnim ya, untuk Batanghari, karena memang IGI ini banyak sekali kanal-kanal pelatihan pendidikan ya Pak. Tapi memang Batanghari kita untuk saat ini baru sekitar 210 anggota IGI yang tercatat sebagai anggota IGI. Dan IGI ini salah satu organisasi profesi yang tidak akan bertentangan dengan organisasi lainnya, karena sejatinya kalau menurut peraturan pemerintah Pak, guru boleh mengikuti kegiatan organisasi profesi yang positif selama itu untuk menunjang aktivitas di dunia pendidikan dan bisa untuk meningkatkan kompetensi dari guru tersebut. Jadi seperti itu. Jadi ini bukan tidak ada organisasi persaingan seperti itu Pak, namun kita sama-sama tujuannya adalah untuk memajukan pendidikan di Batanghari. Karena kebetulan saya juga anggota PGRI juga Pak. Jadi jangan nanti timbul ada persepsi yang negatif seperti itu Pak ya. Beda paradigma seperti itu. Karena memang IGI itu konsistensinya ke peningkatan kompetensi Pak. Jadi mereka punya kanal-kanal pelatihan itu ada, saat ini sudah ada 37 kanal pelatihan seperti itu, dan akan terus berkembang setiap waktunya. Jadi memang kawan-kawan ingin meningkatkan kompetensi lewat jalur ini sudah sangat betul sekali. Seperti itu. Untuk kegiatan kita selama beberapa hari ini deadline-nya sampai hari Sabtu nanti ya Pak ya. Kita kegiatan ini akan ada nanti pendampingan Pak. Pendampingan memang nanti kita berikan kesempatan baik secara via grup WhatsApp maupun pendampingan lewat Google Meet.
Nah, karena ini adalah sebenarnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, Pak, oleh kementerian. Ada akun Belajar ID yang memang punya space unlimited. Space unlimited dalam artinya di sini kita mempunyai ruang penyimpanan unlimited yang bisa kita manfaatkan secara maksimal. Kelebihannya, Pak, di sini ada drive bersama. Drive bersama ini artinya kita bisa berkolaborasi. Artinya dimanapun tempat kita berada, itu tidak akan menjadi kendala ketika kita mau mengadakan kolaborasi dan bekerja sama. Nah, jadi pemerintah kita sudah memfasilitasi dengan akun Belajar ID-nya. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkan akun Belajar ID ini? Karena memang, Pak, akun Belajar ID ini kita sudah nanti dia bisa dengan akun Belajar ID kita bisa mendapatkan Canva gratis, Pak. Kalau Canva ini kan kalau Canva berbayar ini lumayan, Pak, ya. Nah, tapi dengan Canva for Education dengan menggunakan akun Belajar ID itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita explore. Kemudian nanti ada Quizzes. Nah, Quizzes juga sudah nge-link dengan akun Belajar ID. Mungkin nanti ke depan kita bisa bisa memanfaatkannya dengan lebih optimal. Nah, kemudian ada juga yang sekarang ini ada Class Point. Nah, Class Point itu juga untuk belajar interaktif dan kolaboratif, Pak. Klik lagi ya. Klik lagi ya. Secara optimal kami membantu. Seperti itu, Pak. Nah, jadi kebetulan Kak saya di Aduh, kenapa kok macam ini ya? website itu kita harus bayar mahal kayak gitu ya, Pak, ya. Nah, sekarang Pak guru sudah bisa punya Google Site sendiri, bisa mendesain sendiri.
mau seperti apa site mereka yang ingin mereka miliki, kemudian apa saja yang mau dimasukkan ke sana, mau dimasukkan video, mau dimasukkan modul-modul mungkin ya Pak ya, mau dimasukkan apa saja, itu kita tinggal ngasih link dengan anak-anak bisa mengakses dan kita bisa mendampingi anak-anak. Jadi mungkin ke depan kami akan berkolaborasi juga, akan mengadakan pelatihan lanjutan ya Pak ya, minimal hari ini tahu dulu apa saja fitur-fitur di dalam Google, pemanfaatannya, mulai dari Google Drive-nya, dari Drive bersamanya, kemudian ada Google Form-nya, ada Google Doc-nya, Google Slide-nya, ada spreadsheet-nya juga. Yang mana di sini kita tidak perlu Ctrl S menyimpan lagi, dia akan menyimpan secara otomatis. Jadi ini sangat menunjang sekali dengan kebijakan pemerintah di bidang kurikulum Merdeka Belajar ini, Pak. Karena memang akan dikerjakan oleh peserta didik kita di lapangan, apalagi dengan mutu pendidikan kita ini sekarang bahwasannya guru bergerak Indonesia maju. Artinya apa? Artinya guru memang harus selalu mengupgrade skillnya. Belajar dari mana saja dan kapan saja. Belajar itu harus menyenangkan apa ya, kalau misalnya memang kita pembelajarannya dengan cara tradisional mungkin ini akan sangat membosankan bagi anak-anak kita. Kemudian juga pembelajaran itu tidak menarik, sehingga dengan fitur-fitur yang sudah difasilitasi oleh kementerian ini yang kemudian bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Reko, maka hal ini akan menjadi sebuah media baru yang akan menambah kekayaan intelektual bagi kita semua dan akan menambah kompetensi kita. Saya rasa mungkin itu saja gambaran-gambaran umum yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ucapkan selamat bergabung dan Ibu hebat dari seluruh wilayah. Mungkin bukan hanya Batanghari saja Pak, mungkin pada kesempatan ini dapat bocoran dari para trainers, katanya ada dari beberapa provinsi ya Pak ya, ada beberapa provinsi yang ikut bergabung. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Kemudian kita saling berkolaborasi, saling berinteraksi. Mudah-mudahan ini akan berguna bagi anak-anak kita dan dunia pendidikan, terutama di Batanghari. Terima kasih. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Iyut yang telah memberikan kata sambutannya sekaligus memaparkan apa sih itu Google for Education atau Google Workspace for Education di hadapan kita bersama. Selanjutnya kita lanjut kata sambutan dari Bapak Tasnim SPD yang akan memberikan kepada kita materi tentang platform Merdeka Belajar dan hubungannya nanti dengan Google Suite Education ini. Kepada Bapak Tasnim selaku Ko-Kapten Belajar ID di Kabupaten Batanghari dan juga sekaligus mentor GMT di Kabupaten Batanghari, dipersilahkan. Silakan Pak Tasnim. Baik, terima kasih Bu Pit. Tes suara dulu, dengar ya suara saya ya. Iya. Dengar Bu Pit ya. Nah Pak Parmuji ya, nanti kalau nggak kedengaran tolong dikasih tahu biar nanti kesannya nggak ngoceh sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batanghari, Bapak Fadli MPD, terima kasih sekali lagi Pak sudah berkenan hadir membuka acara kita, kemudian sudah berkenan hadir bersama guru-guru hebat Kabupaten Batanghari pada hari ini. Kemudian yang saya hormati Ibu Yut Mardianti selaku mentor sekaligus Ketua IGI Kabupaten Batanghari, Pak. Kemudian Bapak Ibu guru-guru hebat Kabupaten Batanghari ya yang sudah bersama kita pada siang hari ini. Luar biasa semangatnya Bapak dan Ibu, luar biasa. Kehadiran Bapak dan Ibu satu tanda bukti bahwa kita Bapak dan Ibu terus mau mengupgrade diri Bapak dan Ibu. Kita sama-sama nanti belajar
dari apa yang akan disampaikan oleh narasumber ini yang insya Allah sangat-sangat bermanfaat Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di workshop kita Google Workspace for Education, di mana pada pelatihan ini Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas kita, beliau sangat mengapresiasi, sangat mendukung kegiatan yang seperti ini. Jadi Bu Yud ada peluang nih IGI untuk mengadakan kegiatan terus nih. Sudah dikasih kode sama Pak Kadis kita. Ya, untuk kedepannya mudah-mudahan kita selalu bekerja sama. Pak, kebetulan saya juga pengurus IGI nih Pak untuk Kabupaten Batanghari. Diajak Bu Yud untuk bergabung. Jadi Bapak dan Ibu, ya seperti disampaikan tadi bahwa hari ini kita lagi-lagi akan mencoba membersamai Bapak dan Ibu, di mana rangkaian materinya sangat banyak sampai beberapa hari ke depan. Ya, beberapa hari ke depan Bapak Ibu akan mendapatkan materi tentang Google Workspace for Education. Itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan. Tapi sebelum itu ada beberapa fitur, ada beberapa akses dari Google Workspace itu yang menggunakan akun. Nah, untuk itu pada hari ini saya akan memperkenalkan yang pertama nanti akun Belajar ID, kemudian nanti platform Merdeka Mengajar, ya. Pak Kadis, jika mau membersamai kami sampai akhir, ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada kegiatan, kami juga diperbolehkan Pak untuk live dari grup ini Pak. Ya. Oke. Tapi kalau tidak ada, terima kasih. Saya mohon izin ya, Pak Tasnim. Oke Pak. Bu Iyut, gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Sukses Terima kasih, selalu ya. untuk Bapak, sehat-sehat selalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Tadi Pak Kadis sudah banyak memberikan pengarahan kita, ada angin segar nampaknya. Guru yang honorer tahun depan akan dihapuskan tapi akan diganti dengan P3K, yang mudah-mudahan yang guru honorer dari Batanghari semua guru honorernya terjaring P3K. Kayaknya ada seperti itu isunya Bapak dan Ibu. Kita doakan saja seperti itu. Amin. Kemudian saya juga kebetulan diminta oleh Pak Kadis itu, yaitu sebagai tim untuk mempercepat atau aktivasi dari PMM, kemudian melihat Bapak dan Ibu sejauh mana setiap sekolah itu, setiap guru itu sudah mengeksplor dari PMM-nya. Nah, Bapak dan Ibu, nampaknya Pak Kadis kita ini memiliki konsen atau perhatian yang tinggi terhadap pendidikan di Batanghari. Hari ini ketika ini kami sampaikan ini sudah tertunda 2 kali ya Bu Iyut ya, dan rekan-rekan mentor, karena kesibukan dari rekan-rekan mentor termasuk kami juga sebagai mentornya dan mentenya atau narasumbernya, sehingga ketika saya ngadap Bapak dan Ibu dengan Pak Kadis, sekali menghadap beliau langsung oke. Beliau menyampaikan maunya setiap bulan kita adakan hal yang seperti ini, bahkan kalau bisa ngundangnya itu bukan hanya kelas provinsi lagi kata beliau, kita kalau bisa ada narasumber yang dari pusat. Wah, kalau itu nanti Pak, saya bilang kita tunggu, mungkin dengan IGI kita bisa nanti mengundang yang dari nasionalnya, mudah-mudahan. Jadi Bapak dan Ibu, saya tidak menggurui Bapak dan Ibu ya, karena kata kawan saya itu ilmu itu tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Hanya saja terkadang pemahaman kita yang lebih dulu yang mana, kemudian terkadang juga pemahaman kita tidak terlalu sama terhadap sesuatu. Tetapi untuk ilmu itu bisa didapat dari mana saja. Bapak dan Ibu silakan nanti kalau ada yang salah dari saya dibenarkan, sama-sama kita belajar hari ini ya, sama-sama kita melihat apa yang bisa kita dapat dari pelatihan ini, mudah-mudahan yang terbaik lah untuk kita Bapak dan Ibu. Nah, pada materi ini saya izin share screen ya. Oke, Pak. Bapak dan Ibu. Senggol terus ini. Sudah kelihatan kah? Sudah Pak Ibu? Sudah kelihatan layar saya? Cukup jelas. Sudah cukup Pak. Oke.
Baik, Pak dan Ibu, pada hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang platform Merdeka Mengajar, ya. Ada itu titipan juga dari Pak Kadis kita, Pak dan Ibu, harus ada materinya tentang platform Merdeka Mengajar karena ini yang sedang digalakkan atau sedang dikejar oleh dinas kita, hanya dari dinas tapi juga dari BGP, Balai Guru Penggerak. Nah, kenapa? Karena untuk kurikulum Merdeka ini, Bapak dan Ibu, kita tidak ada pelatihan secara luringnya atau offline-nya. Jadi kita hanya diminta untuk pelatihan secara mandiri. Maka kalau ada pertanyaan, bagaimana sih kami mau mengetahui platform Merdeka Belajar belum ada pelatihan sama sekali. Nah, saya sampaikan sekarang tidak ada pelatihan untuk luringnya, Bapak dan Ibu. Karena untuk pelatihan kurikulum ini melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, Merdeka Mengajar itu, Bapak dan Ibu, nanti akan kita bahas. Ini sekedar perkenalan. Ya, nama saya Tasnim, guru IPA di SMP Negeri 9 Batanghari. Kebetulan juga co-kapten Belajar ID Kabupaten Batanghari. Kemudian ini ada Google Certified Educator ya, sama dengan Bu Iyut ya. Kemudian ada Quizizz School Trainer, ada ClassPoint School Trainer. Kemudian sebelum kita masuk ke platform, nah ini juga Bapak dan Ibu, saya pikir penting untuk disampaikan masalah akun Belajar ID atau akun pembelajaran. Kenapa? Karena mau masuk ke platform PMN ya, platform Merdeka Mengajarnya, kita harus punya akun Belajar ID. Kalau tidak punya bagaimana? Kita tidak bisa mengakses semua fitur yang ada di PMM itu. Bisa kita masuknya atau bisa kita mengaksesnya, tetapi tidak semua fitur. Ada fitur misalnya kelas yang tidak bisa diakses kalau kita tidak menggunakan akun Belajar ID. Bahkan PMM-nya juga tidak bisa login ya kalau tidak menggunakan akun Belajar ID atau akun Kemenak, Bapak dan Ibu. Nah, untuk akun Belajar ID, sebenarnya ini kan tujuannya nanti akun Belajar ID ini adalah ini, Bapak dan Ibu, single site on. Jadi untuk satu akun itu untuk semua nanti. Arahnya ke situ, Bapak dan Ibu. Makanya sekarang kita sudah mulai SIM PKB kita ditautkan dengan akun Belajar ID. Nanti kemungkinan besar Bapak dan Ibu, apapun info dari dinas, dari pusat atau dari Kemendikbud, itu akan melalui akun kita, akun belajar kita masing-masing. Makanya hari ini dan seterusnya nanti sampai pelatihan ini berakhir, Bapak dan Ibu akan diperkenalkan nanti dengan yang namanya ada Gmail-nya, Gmail, ada akun Belajar ID penyimpanan dari drive yang tidak terbatas kata Bu Yu tadi. Nah ini juga dari sinilah Bapak dan Ibu. Jadi sangat disayangkan kalau akun kita hanya seperti akun Google biasa atau Gmail biasa, tidak digunakan sama sekali. Ya suatu saat jika ada kepentingan baru kita sibuk. Nah ketika mau dibuka emailnya atau passwordnya lupa lagi. Nah, pengalaman pernah kemarin ketika ada guru yang mau ikut PPG. Ikut PPG syaratnya kan emailnya harus menggunakan akun Belajar ID. Nah itu Bapak dan Ibu, kami kapten dan co-kapten sampai jam 1, jam 2 malam di chat, di telepon untuk reset akun atau reset password dari Belajar ID-nya. Jangan sampai kejadian seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi saya pikir yang ada pelatihan sekarang ini mudah-mudahan ada semua akun Belajar ID-nya. Kalaupun tidak ada kendala, nanti akan saya sampaikan bagaimana caranya. Baik, ini caranya untuk kalau Bapak dan Ibu mendapatkan akun yang belum. Nah, banyak juga yang WA dengan saya, Pak, kami guru baru belum mendapatkan akun, bagaimana caranya? Oke, Bapak dan Ibu, jangan khawatir. Yang penting nama Bapak dan Ibu sudah terdaftar di Dapodik, ya, sudah terdata di Dapodik, kemudian Dapodiknya sudah disinkronkan. Nanti di akhir Agustus atau sebelum Agustus ini berakhir atau di pertengahan nanti mudah-mudahan akan ada update terbaru. Nah, tinggal dicek aja deh Bapak dan Ibu. Boleh juga dicek berkala. Nanti Agustus baru dicek secara berkala, mungkin seminggu satu kali. Operatornya untuk ngecek apakah ada penambahan akun baru atau tidak. Karena insya Allah katanya akhir Agustus sudah kelar semua untuk penambahan akun baru dari akun Belajar ID. Bu Pit, tes dulu Bu Pit ya. Masih ada suara saya Bu Pit? Masih kedengaran?
Masih Pak Sasni, masih ada. Jelas, Pak. Jelas, sangat jelas sekali Pak. Sangat jelas. Siap. Saya Lanjutkan lanjut. materinya, Bapak dan Pak. Ibu, jadi melalui operator silakan dicek nanti secara berkala akun belajar ID-nya di mana. Sudah ada atau belum. Kemudian bisa juga dicek Bapak dan Ibu yang sudah punya akun masih aktif atau tidak. Ya, bisa diperiksa di sini dengan cara masuk websitenya Hotspot. ya belajar.id, kemudian nanti tinggal diisi data ini, nama lengkap sesuai Dapodik, nama ibu kandung, tipe penggunanya, kalau guru itu ya guru, kalau kepala sekolah, TU, operator biasanya itu admin, kemudian tanggal lahirnya, NPSN sekolahnya, kemudian periksa akun. Nanti kalau akunnya aktif dan terdata itu akan muncul Bapak dan Ibu. Kemudian cara mendapatkan akun melalui operator, nah ini caranya. Ya, kalau masih ada guru yang nanya, Pak, bagaimana cara kami mendapatkannya? Bisa melalui ini, dicek di halaman ya pd.data.kemendikbud.go.id. Nah, ini dilihat di sini, nanti ada unduh akun yang dipilih peserta didik atau PTK. Kalau untuk peserta didik, ya ini peserta didik. Kalau untuk PTK atau gurunya, nah klik PTK-nya. Nanti formatnya CSV dibuka. Nah, nanti ada nama emailnya, user ID-nya dan passwordnya. Password itu bersifat sementara. Ketika kita sudah aktifkan, nanti diminta untuk mengganti password yang gampang kita ingat. Ya, kalau saya supaya ingat Bapak dan Ibu, akun saya, semua akun baik Gmail biasa maupun akun belajar ID menggunakan satu password sehingga kita nggak lupa. Kebanyakan kita kan akun ini beda sehingga kalau banyak akun kita baik. Kemudian Bapak dan Ibu, ini cara mendapatkan melalui website belajar ID-nya. Ya, buka halaman ini sama seperti tadi, ada status akun, periksa status akun pembelajaran seperti yang di depan tadi. Kemudian cara aktivasinya. Kalau sudah punya Pak, nanti kalau yang belum dapat ya atau yang baru dapat tapi tidak pernah diaktifkan sama sekali, nah Bapak dan Ibu, sampaikan lagi amat sangat sayang sekali karena kalau sampai tidak diaktifkan, kemungkinan besar akun Bapak dan Ibu akan dihapus. Ya, kemungkinan besar akun Bapak dan Ibu akan dihapus. Nah, itu kalau mendapatkannya lagi susah, sementara yang ada malah disia-siakan. Kan sayang Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana caranya untuk mengaktifasinya? Akun yang kita dapat ya seperti biasa, buka main di di Chrome atau di Mozilla Firefox-nya, kemudian masukkan emailnya, email belajar ID-nya. Kalau di laptop Bapak dan Ibu atau di komputer yang sudah aktif Mozilla atau Chrome-nya email biasa, itu pakai aja incognito kalau nggak salah ya. Nah, itu tab samaran itu biar tidak mengganggu dari email yang sudah kita sinkronkan dengan laptop kita. Jadi bisa itu Bapak dan Ibu, masukkan emailnya, kemudian masukkan kata sandinya, klik tab selanjutnya, nanti kita diminta untuk mengubah kata sandi, kemudian konfirmasi kata sandi, kemudian kita sudah selesai dan kata sandinya atau akunnya sudah siap untuk digunakan. Kemudian bagaimana cara mengajukan reset password Bapak dan Ibu? Ya, kalau untuk admin sekolah, kepala sekolah, TU misalnya, untuk mengajukan reset itu harus bisa melalui tombol butuh bantuan di pojok kanan belajar ID. Ini biasanya lama karena yang minta reset itu banyak. Nah, cara paling cepatnya adalah kalau admin menghubungi kapten atau ko-kaptennya Bapak dan Ibu. Siapa nanti untuk ko-kaptennya? Kalau untuk ko-kapten Batanghari saya, tapi kalau untuk kapten belajar ID di Provinsi Jambi satu orang itu dari Tanjab Tim, Bu Dona. Ya, nanti kita share kontak dari kapten dan ko-kapten. Nah, untuk admin sekolah reset passwordnya bisa melalui helpdesk, tapi sekali lagi ini juga lama Pak Dendi. Ya, cara yang paling cepatnya hubungi ini Bapak Dendi. Ini kapten dan ko-kapten komunitas belajar ID Jambi. Ada Bu Dona Juliasari, ini kaptennya ya Provinsi Jambi. Nah, ini dari Sungai Penuh kita ada juga. Pokoknya setiap kabupaten kita ada ya. Batanghari juga ada. Nanti yang Batanghari kalau admin saja ya,
Bagaimana dengan guru Bapak dan Ibu? Kalau guru yang reset password itu kepala sekolahnya bisa mereset Bapak dan Ibu menggunakan akun admin. Jadi kepala sekolah atau TU kan biasanya di sekolah itu bukan hanya kepala sekolah yang adminnya. TU yang bukan guru ya itu bisa mereset yang punya akun admin. Jadi ujungnya itu ada setelah ad-nya itu admin SD misalnya, admin SMP, .belajar.id. Maksudnya operator mungkin Pak, operator. Ya operator biasanya juga, operator kalau operatornya guru dia akun guru, tapi kalau operatornya berasal dari TU itu bisa. Seperti itu Pak. Kemudian yang berikutnya, nah ini Bapak dan Ibu nomor WA, kaptennya juga bisa, tapi kalau ke kaptennya ya biasanya agak lama juga balasnya ya. Ini kalau untuk saya ya sudah tahu rata-rata sudah banyak yang WA yang tahu berarti sudah banyak untuk Kokapten Belajar ID di Batanghari. Sampai hari ini pun setiap hari selalu saya menerima WA untuk reset password mulai dari guru sampai ke admin. Kalau yang untuk yang masih kesulitan akunnya yang belum diberikan ke Kokapten itu adalah SD. Jadi yang bisa untuk admin SD atau untuk guru SD. Tapi kalau SMP, SMA, SMK dan PAUD TK itu bisa langsung melalui Kokapten yang mereset. Ya, ini nomor kontak saya Bapak dan Ibu. Kalau ada yang lain ya, kemarin ada yang nanya, siapa yang nanya ya? Bu Fit ya, Bu siapa? Yang nanya, oh bukan, Bu Depni kalau nggak salah itu. Yang kabupaten mana katanya minta Kokaptennya. Nah ini ada nomornya. Tinggal dikontak saja untuk kabupaten yang lain. Baik Bapak dan Ibu, yang berikutnya apa yang harus dihindari dan apa yang harus dilakukan jika sudah mendapatkan akun Belajar ID. Nah ini Bapak dan Ibu. Kenapa? Akun Belajar ID itu seperti sudah sampaikan tadi bahwa drive-nya itu tidak terbatas Bapak dan Ibu. Kalau Gmail biasa, drive-nya itu kalau nggak salah cuma 15 GB ya. 15 GB. Iya, kalau nggak salah cuma 15 GB. Itu pun bisa kita upgrade dibayar ya 1 TB jadinya. Tetapi kalau drive kita menggunakan akun Belajar ID tidak terbatas Bapak dan Ibu. Mau Bapak Ibu masukkan 1 laptop penuh isinya ke sana, itu tidak akan ada limitnya. Nah, yang jadi masalah yang harus dihindari adalah ini Bapak dan Ibu. Karena akun kita itu selalu diawasi oleh Kemendikbud. Misalnya kita masukkan yang tidak pantas, seperti ada pornografinya, kemudian ada komersilnya. Nah ini kemarin pernah kejadian. Jadi akunnya digunakan oleh jualan online. Jadi untuk menyimpan foto dan video barangnya Bapak dan Ibu menggunakan akun, sehingga ketahuan akhirnya akunnya ditangguhkan Bapak dan Ibu. Nah ini tidak boleh. Kemudian menyalin dan menyuri informasi yang ada di situ. Kemudian pembelajaran terlibat dalam kegiatan ilegal dan melanggar hukum. Kalau yang harus digunakan ya ini Bapak dan Ibu. Yang penting jangan kita bagikan passwordnya ke orang lain. Takutnya disalahgunakan oleh orang lain. Kemudian mendukung proses belajar mengajar. Kemudian bisa dimanfaatkan sebagai komunikasi kolaborasi secara daring. Nah itu Bapak dan Ibu akun Belajar ID yang perlu kita perhatikan. Ya, nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan setelah materinya Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya masih ada waktu kah Bu Fit? Masih ya? Masih Pak, masih banyak, masih. Ya, oke. Kita sampai jam 4. Oke, platform Merdeka Mengajar Bapak dan Ibu. Nah, ini tadi setelah kita dapat akun kita, maka ada sekarang kita dikenalkan dengan kurikulum Merdeka ini, ada yang namanya platform Merdeka Mengajar. Nah, lambangnya seperti ini Bapak dan Ibu, simbolnya ya, ini katanya simbol orang tangannya ke atas ya, Merdeka gitu kan. Kemudian pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah mengenal platform Merdeka Mengajar? Boleh dijawab di kolom chat aja Bapak dan Ibu biar lebih cepat. Apakah Bapak Ibu sudah mengenal platform Merdeka Mengajar? Bapak dan Ibu, saya tunggu sekarang di kolom chat. Kira
silakan dijawab. Sudah. Ya, Bu Titin. Nah, Bu Titin ini harusnya bukan jadi peserta lagi nih. Ini fasilitator Pak Tanoto kok malah ikut ini. Beliau harusnya juga ngasih materi nanti nih. Aduh. Kita berikan jam aja, rekan Pak. Kita saya. berikan jam. Iya, Pak Parmuji. Aduh, permisi senior. Ya, itu senior saya tuh, Bapak dan Ibu. Nampaknya dari Pak Dedi juga tuh, fasilitator tanah itu nampaknya muncul tadi Pak. Iya, banyak Bapak dan Ibu. Ya, alhamdulillah. Saya kelihatan tadi ada guru saya di situ. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu yang mau bergabung bersama kita. Ya, sudah. Wah, rata-rata sudah semua nih. Kalau sudah berarti presentasinya saya cukupkan sampai di sini Bapak dan Ibu. Karena sudah semua. Ya. Sudah, rata-rata sudah mengetik sudah. Ayo Bapak dan Ibu yang belum, saya mau lihat apakah sudah semua atau masih ada yang belum. Kalau belum kan nanti biar kita lebih rinci, tapi kalau sudah paling kita lanjutkan nanti bagaimana mengeksplor yang ada di PMM-nya Bapak dan Ibu. Baik, sudah. Ya, ada rekan sejawat saya nih, Bu Umi Mukhoyaroh, ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Ada Bu Lisa ada Kak di sini. Oke, sudah. Ya, rata-rata sudah. Baru mencoba, Pak Yasir Arapat ya. Oke, Pak. Nggak masalah, baru mencoba. Yang penting sudah diinstal dan sudah ada di HP atau di laptopnya sudah pernah buka. Oke, baru mencoba. Alhamdulillah sudah. Ayo, Bapak dan Ibu yang belum. Peserta kita saat ini ada mungkin ada yang hadir nggak ya Bapak Ibu kita dari provinsi lain? Ya, Bapak dan Ibu selamat bergabung di webinar Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Bapak dan Ibu ada yang kemarin kalau nggak salah dari DKI Jakarta juga yang bergabung, karena linknya itu Bapak dan Ibu saya kirim juga di belajar di mana saja di Facebook, sehingga kemungkinan ada yang dari kabupaten lain, mungkin boleh dicek juga di sini Bapak dan Ibu yang dari kabupaten dari provinsi atau kabupaten lain. Ya, alhamdulillah sudah. Oke, sudah. Oke. Ya, Bapak dan Ibu, alhamdulillah kalau sudah Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah berkenan menjawab di kolom chat kita. Berarti Bapak dan Ibu sudah mengenal dan sudah menginstal platform Merdeka Mengajarnya Bapak dan Ibu. Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi, platform ini membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Ya, karena kita sudah dibagi tiga kategori ya kurikulum Merdekanya untuk diterapkan di sekolah. Nah, kita belajarnya di sini Bapak dan Ibu di platform ini. Ya, ini dia. Jadi kayaknya sudah tinggal saya lewatkan saja karena sudah tahu Bapak dan Ibu apa isinya, apa yang ada di platform Merdeka Mengajarnya. Kemudian ya, apa yang ada di situ? Ada perangkat ajar yang tersedia Bapak dan Ibu. Nah, yang paling penting Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu tidak menemukan, misalnya hanya menemukan mata pelajaran matematika saja, yang lain belum ada, itu bukannya belum ada. Bapak Ibu harus update lagi platformnya Bapak dan Ibu. Jadi coba dicek terus secara berkala, karena platform ini akan diupdate setiap ada penambahan dari fitur atau isi dari masing-masing fitur yang ada di dalam platform ini Bapak dan Ibu. Ya, caranya bagaimana? Silakan Bapak Ibu ke Play Store, kemudian tinggal diketik aja Merdeka Mengajar, nanti akan muncul platform kita, tinggal dilihat di situ. Biasanya kalau ada update terbaru, ada bacaan update Bapak dan Ibu. Tinggal klik aja, update, kemudian nanti kalau sudah selesai, nah lihat, ada perubahan dari isi atau fitur yang terdapat di platform ini. Nah, tadi saya sebelum materi ini saya buka, itu sudah banyak sekali penambahan ya. Penambahan Bapak dan Ibu mulai dari perangkat ajarnya, modul ajarnya, itu sudah ada. Nah, kemudian di situ juga asesmen muridnya juga sudah ada di dalamnya. Sebentar Bapak dan Ibu, kayaknya laptopnya masih aman ya, Bu Tit ya, masih aman ya?
Terima Oke, Mas. Aman, Pak. Aman. Masih ada waktu, silakan dilanjutkan dulu Iya, iya. untuk Oke. kita belajar. Sebentar, laptopnya. Nah, oke Pak, ditunggu. Sementara kita menunggu laptopnya Pak Tasnim, kita sapa dulu teman-teman kita yang ada dari Jawa Timur, DKI Jakarta, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sumatera Barat ada juga. Selamat datang pada Bapak Ibu di sesi webinar kita pada siang hari ini. Dan juga jangan lupa kepada Bapak Ibu yang belum absen, di grup sudah saya share link absennya, karena nanti di akhir webinar kita, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat sejumlah 36 jam pelajaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari. Nanti kita juga buka sesi pertanyaan bersama Pak Tasnim dan Pak Solihin nantinya tentunya. Sudah Pak Tasnim? Oke, sebentar Bu, sebentar. Kayaknya nge-lag dia laptop saya Oh ya, karena belum saya matikan dari pagi tadi. iya Pak. Iya, belum Ibu. Jadi dari sekolah cuma diselip aja, kemudian bawa lagi ke rumah. Nah, Dan juga kepada Bapak Ibu harap segera bergabung di Classroom karena nanti insya Allah besok ya Pak Tasnim ya kita akan memberikan tugas ya di Classroom. Apa nanti sudah bisa mengerjakannya? untuk tugas yang hari ini mungkin bisa langsung nanti kita share. Nah, bisa nanti ya. Nanti di-share Bapak Ibu di Classroom tugas yang akan dikerjakan di Classroom tentunya. Kalau tidak salah nanti masalah materi Gmail dan Google Drive. Nanti aturannya adalah yang mengerjakan tugas nanti yang dapat sertifikatnya dan juga yang hadir. Iya. Tugasnya nggak akan sulit kok Bapak dan Ibu. Nah ya, insya Tinggal Allah disimak aja materinya, insya Allah bisa. yang simpel-simpel saja. Iya. Oke, sudah kita mulai lagi ya. Oke Nampaknya Pak, sudah silakan Pak. kembali normal. Apakah masih kelihatan? Masih Pak, masih. Oke, baik Bapak dan Ibu. Nah, tadi sudah sampai di apa isinya Bapak dan Ibu. Saya pikir Bapak dan Ibu sudah sampai pada tahap mengeksplor dari isi platform Merdeka Mengajar. Nah, ada video inspirasi, ada pelatihan mandiri, ada bukti karya saya. Ini yang ada di situ Bapak dan Ibu. Perangkat ajar tadi sudah sampai di sini disediakan. Kemudian ada pelatihan mandiri. Nah, seperti saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu, kita tidak ada lagi seperti kurikulum 2013 atau K13. Kita diberi pelatihan sampai beberapa hari ya, diinapkan di mana. Kalau sekarang tidak ada Bapak. Oh, ininya colokan itunya. USB-nya. Enggak ada masuk powernya. Masuk dah. Masuk. Mati. Persegi itu masuk. Sama panjangnya itu nah. Apa namanya dulu? Bujur sangkar kalau dulu yang badannya. Itu persegi nanti ada persegi panjang. Bisa mendengar saya, Pak? Iya, artinya persegi loh, kok mati? Oh iya. Sinyal. Iya, betul. Kalau persegi nggak ada volumenya, kubus. Ada pelatihan mandiri. Ya. Apa ya? Masih ada Pak? Dan apa, Pak? pelatihan mandiri yang bisa Bapak Ibu akses di sini. Nah, Bapak Ibu topik pelatihan yang bisa kita ikuti atau bisa kita kerjakan di sini. Nanti kita buka Bapak dan Ibu. Nah, sekarang bukan dari dinas Bapak dan Ibu. Kalau kemarin kami diminta untuk bagaimana Batanghari Ininya mati tadi. itu login dulu ke PNM. Sehingga alhamdulillah
menyelesaikan pelatihan yang ada di PMM ini. Akan kebaca Bapak dan Ibu, sekolah ini berapa yang sudah masuk gurunya, berapa yang belum, berapa yang sudah menyelesaikan topik 1 misalnya, siapa yang belum. Itu akan terbaca Bapak dan Ibu. Nah itu biasanya kami akan dikirim update-nya setiap hari dari GP, Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi. Nanti dari hasil updatean itulah kami akan melihat sekolah mana yang pergerakannya cukup baik, sekolah mana yang ya paling cuman kepala sekolahnya atau operatornya saja yang login, itu akan kelihatan. Kemudian ada video inspirasi dan Ibu yang bisa ditonton dari guru-guru kita, guru-guru hebat kita yang lain. Nah itu bisa aja kita kita tiru. Kalau kata senior saya itu, Bu Titin itu ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Nah itu Bapak dan Ibu. Kemudian nah kalau Bapak Ibu punya karya apa saja, ya materi ajar, praktek pembelajaran, ya kemudian modul ajar, nah bisa ditambahkan di tambah karya ini Bapak dan Ibu. Kita bisa masukkan karya kita atau video pembelajaran juga bisa, sehingga nanti karya kita bisa ya dipelajari oleh guru-guru yang lain. Kemudian di mana kita mengaksesnya ya sudah tahu lah ya Pak dan Ibu ya. Di Android bisa, kemudian di web bisa. Kalau Android di Play Store. Ya, kalau yang di web ya tinggal kita ketik aja guru.kemendikbud.go.id. Kemudian panduan penggunaannya, nah ini sudah juga saya pikir. Ini saya percepat saja. Kalau sudah mengunduh tadi sudah semua ya. Tapi karena sudah mengunduh semua Bapak dan Ibu. Nah ini untuk kalau ditanya mana referensi untuk kurikulum merdekanya, kalau untuk tautan linknya bisa di sini Bapak Ibu. Ini kalau diklik ini keluar. Ada modul ajar, ada buku guru. Ya, kemudian ya, saya pikir itu untuk platform Merdeka Mengajar. Yang penting Bapak dan Ibu, kita tinggal lihat di sini ya. Saya coba, mudah-mudahan mau. Ya, saya coba screen mirroring dulu. Untuk melihat Bapak Ibu yang apa namanya itu, sampai di mana sudah Bapak Ibu mengerjakan dari topik pelatihan PMM-nya. Nah, itu nanti akan kelihatan di sini Bapak dan Ibu. Coba saya screen mirroring dulu dari HP saya kalau mau. Sebentar Pak dan Ibu. Kayaknya jaringan saya kurang bersahabat hari ini. Masih aman ya Bu Fit ya? Masih Pak. Oke. Atau ada dari Bapak Ibu peserta yang ingin jaringannya kurang mendukung, jadi saya takutnya saya pengoceh Bapak Ibunya dengar. Oke, lihat Bapak dan Ibu. Nah, ini tampilan di laptop saya, apakah kelihatan? Ya. Kelihatan Pak. Oke, nah ini tampilan ketika saya buka platform Merdeka Mengajar dari HP saya Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita tidak login menggunakan akun Belajar ID, maka ada fitur yang tidak kita tersedia, itu adalah kelas. Nah, boleh Bapak dan Ibu buka juga melalui web. Kalau webnya kita tidak loginkan, maka kelasnya tidak ada. Bisa kita buka tapi tidak ada fitur kelas misalnya. Nah, di situ. Kemudian tadi yang kita perlu pelajari Bapak dan Ibu adalah pelatihan mandiri. Nah, tinggal kita buka pelatihan mandiri. Inilah yang terbaca di Dinas Pendidikan kita. Ini yang dilihat Bapak dan Ibu sudah sampai mana. Itu orang per orang akan kelihatan Bapak dan Ibu. Orang per orang di setiap sekolah itu akan ketahuan. Dia sudah mempelajari apa, sampai mana, post-testnya sudah selesai apa belum. Nah, kalau yang sudah bagaimana ya? Tinggal lihat seperti ini. Kalau sudah belajarnya itu
saya modul 1 sudah selesai misalnya, tinggal dilihat kalau sudah centang hijau, maka modul 1-nya sudah selesai semua Bapak dan Ibu. Sampai ke post testnya. Nanti ada post testnya Bapak dan Ibu. Ya. Nah, terakhir itu kerjakan post test. Kalau sudah centang hijau semua, yang ini baru modul berapa? Baru modul 1 Bapak dan Ibu. Nah, nanti lanjut ke modul 2 Bapak dan Ibu. Modul 2 juga sama, pelajari, kita cuma diminta nonton videonya, ini sudah ada, latihan pemahamannya sudah, tinggal tulis di sini refleksi diri setelah kita menonton video ini. Kan ada yang diminta di sini, misalnya apa? Contohnya di sini. Ceritakan sosok guru yang menumbuhkan kekuatan dan potensi Anda sewaktu menjadi murid dulu. Nah, kita isi Bapak dan Ibu. Oleh guru kita semasa SMP atau SMA. Ada kira mana yang memberikan supaya kita menjadi orang yang lebih berhasil nanti ke depannya, yang membangkitkan semangat kita, ya. Nah, itu siapa gurunya? Nah, itu kita ketikkan di sini Bapak Ibu. Boleh nyebutkan namanya, boleh kita buatkan namanya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Nanti kalau sudah selesai, kita akan centang hijau semua. Harapannya semua modul yang ada di sini kita centang hijau. Ya, centang hijau semua Bapak dan Ibu. Tidak ada lagi yang tidak centang hijau atau merah itu, atau belum ada centangnya. Nah, karena yang centang hijau pasti akan terbaca Bapak Ibu sudah menyelesaikan modul itu di Dinas Pendidikan dan BGP Bapak dan Ibu. Nah, saya juga berharap yang Bapak Ibu yang dari sekolahnya di pelatihan ini mohon disampaikan ke guru-guru yang lain bahwa sekolah Bapak dan Ibu, para gurunya akan terbaca di sistem secara otomatis kalau Bapak dan Ibu sudah login atau belum login di PMM-nya. Ya, mungkin itu saja Bapak dan Ibu untuk materi dari saya tentang PMM-nya. Nanti kalau ada yang ingin kita diskusikan, monggo kita diskusikan tentang akun belajar ID, tentang PMM juga boleh, tentang bagaimana Bapak dan Ibu kalau ada kendala di PMM dan belajar ID-nya, boleh nanti kita diskusikan sama-sama. Demikian Bapak dan Ibu, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tasnim yang telah memberikan materi tentang platform Merdeka Belajar. Pada Bapak Ibu peserta webinar yang ingin menanyakan tentang platform Merdeka Belajar kepada Bapak Tasnim, silahkan buka sesi tanya jawab, mungkin 2 pertanyaan saja. Ada Bapak Ibu peserta webinar yang mau menanyakan tentang platform Merdeka Belajar kepada Bapak Tasnim? Ada Bapak Ibu? Silakan dibuka mikrofonnya atau boleh juga lewat kolom chat Bapak dan Ibu. Nanti akan kita bacakan. Boleh Bapak Ibu, dipersilahkan. Bertanya tentang platform Merdeka Belajar kepada Bapak Tasnim. Boleh juga di kolom chat. Ada yang ke tangan mungkin itu Bu Umi Septika Darman ya. Nah, boleh silakan. Mungkin kita aktifkan dulu mikrofonnya. Satu Pak. Oke, silakan Bu Umi. Pak. Ya Ibu Umi, silahkan Bu Umi, ajukan pertanyaannya kepada Perkenalkan, saya Umi Septika Darman dari SD 17 di Kuala Tunggal, Bu. Iya. Terima kasih. Ingin bertanya kepada Pak Taslim, bagaimana Pak kalau platform Merdeka Belajar ini untuk kelas-kelas, ada kan di aplikasi itu Pak, kelas. Bagaimana penggunaan kelas untuk Merdeka Belajar ini, Pak? Maaf Bu, bisa diulangi putus-putus suaranya kedengaran di sini. Oh, iya. Di platform Merdeka Belajar itu Pak ada kelas. Bagaimana penggunaannya untuk anak murid? Oh gitu, oke. Iya. Kita kumpulkan dulu atau langsung dijawab nih Bu Fit? Boleh langsung dijawab Pak. Atau juga kepada Iya, Bu. peserta yang ingin menanyakan di kolom chat juga tak masalah.
Silakan Bapak Ibu. Ini ada yang bertanya Pak dari Bapak Muhammad. Ya. Itu Assalamualaikum, izin bertanya Pak. Ternyata itu apakah pilih satu modul saja atau semua modul dipilih yang pokok-pokoknya saja? Terima kasih. Terus ada juga Bapak yang menanyakan tentang tadi saya melihat di beranda PMM Bapak ada menu komunitas, di aplikasi saya tidak ada. Nah, di aplikasi yang Bapak share ada menu komunitas, sedangkan di aplikasinya Bapak yang menanyakan Bapak Yulianto tidak ada. Nah, mungkin itu bisa dijawab dulu Pak, 3 pertanyaan ini. Tadi dari Ibu Umi Setika menanyakan tentang penerapan muridnya bagaimana. Ya, tadi pertanyaannya saya jawab dulu ya, Mbak Ibu ya. Oke. Yang dari Bu Umi tadi ya. Iya. Ya, Bu Umi. Nah, ini Bapak dan Ibu contoh kalau saya tidak login Bapak dan Ibu. Ini ada fitur yang tidak muncul di layar saya, yaitu fitur kelas tadi. Nah, saya harus login dulu. Ini tiba-tiba keluar tadi Bapak dan Ibu. Jadi fitur kelasnya itu Bu, itu kemungkinan nanti, tapi belum sekarang penggunaannya belum dimaksimalkan. Itu nanti kemungkinan untuk yang akan datangnya itu seperti kita menggunakan Google Classroom Bapak dan Ibu. Jadi bisa terhubung dengan siswa kita. Sekarang bisa kita nambahkan di situ siswa kita bisa Bapak dan Ibu. Nama siswa kita nanti ada dimintanya kalau nggak salah NISN ya di situ. Ujung-ujungnya seperti itu Bu, nanti di kelas itu kita bisa menambahkan siswa kita di situ, nama siswa kita. Berarti tugasnya bisa di platform itu ya Pak? Ya, di fitur kelasnya. Kita bisa buat kelasnya sesuai dengan kelas kita mengajar. Tapi untuk sekarang kayaknya itu belum dioptimalkan karena baru perangkat dan modul saja yang tersedia di situ dan pelatihan-pelatihan. Ini contoh ya. Ini kelasnya sudah saya bikin. Nah, ini contoh kelas. Ini muridnya belum saya masukkan. Belum ada. Nah, nanti tinggal kita tambahkan murid kita di sini. Ya, ini ada asesmennya. Ada daftar muridnya. Ini tinggal kita tambahkan muridnya dengan menggunakan apa? Diminta adalah NISN-nya. Jadi NISN anak. Nah, kemungkinan ke depan ini akan jadi platform seperti Google Classroom Bapak dan Ibu. Jadi anak bisa nanti nilai anak yang dikerjakan yang sudah kita kirim itu akan masuk ke data kita di sini. Seperti itu Bu Umi. Kemudian ada lagi tadi pertanyaan dari Pak siapa nih? Pak Yulianto ya. Pak Yulianto, tadi saya lihat di beranda PMM Bapak ada menu komunitas, di aplikasi saya tidak ada, itu bagaimana? Oke Bapak silakan ke Play Store Pak, kemudian lihat di situ di Play Store-nya ketik Merdeka Mengajar apakah PMM Bapak atau platformnya sudah di-update atau belum. Nah kalau belum itu coba di-update, nanti akan muncul komunitas. Ya. Ya Pak Denim, ya ada komunitas. Nah itu komunitas kita bisa bergabung di sini Bapak dan Ibu. Itu ada rumah belajar Tuan Guru, ada guru penggerak berbagi ilmu. Ya IGI Tanjab Tim. Nah kita juga belum tuh Bu Yud. Nanti kita komunitas kita daftarkan di sini Bu Yud. Nanti saya kirim. Ya. Mereka ini Pak, mereka POP, ya? Program-program. Mereka POP, organisasi penggerak. Oh, organisasi penggerak. Mereka organisasi penggerak. Kita harus ikut itu dulu. Baru nanti. Iya. Ya itu Pak ya, Pak Yulianto
silakan nanti diupdate dulu Pak. Oke, PMM-nya diupdate, nanti akan muncul komunitas Bapak. Kemudian ada lagi bertanya Pak, untuk aksi nyatanya apakah cuman Satu modul aksi nyata saja. apakah pilih satu modul lagi atau semua modul? Yang mana aksi nyata? Aksi nyata. Ntar kita lihat di sini Pak Ibu. Untuk aksi nyatanya ya bisa kita pilih satu modul, bisa semua modul juga kayaknya ini Bapak dan Ibu ya. Saya belum juga menemukan untuk aksi nyata ini. Ini kita lihat penerapan aksi nyata. Nah, ini ada menggunakan ATP. Bisa Pak, bisa satu modul saja. Yang penting sudah ada kita menginput atau memasukkan satu aksi nyata kita, Pak. Jadi kalau mau semua modul lebih baik ya. Lebih baik satu modul saja, asal kita sudah menginput aksi nyata kita, bisa di situ Bapak. Untuk Pak siapa tadi, Muhammad Sabiin ya. Ya. Oke. Lagi ya Pak dan Ibu, mungkin di sini sudah habis pertanyaan yang di chat. Ini Ibu Fitria Malta mengangkat tangan. Apakah ada pertanyaan Ibu? Pada Ibu Fitria Malta. Kalau Bapak dan Ibu tanya Pak, kami kurang paham tentang apa, nah silakan dilihat di video Bapak dan Ibu. Butuhnya apa? Tentang profil pelajar Pancasila ada, tentang apa? Model kompetensi guru ada. Kemudian apa yang diminta Bapak dan Ibu? Proyek peningkatan literasi. Nah, tinggal kita tonton videonya. Itu insya Allah kalau kita benar-benar mengikuti, paham apa yang kita ingin ketahui. Ada lagi Bapak dan Ibu? Itu Pak Yasir nampaknya angkat tangan tuh Pak. Oh boleh, mana? Pak Yasir Arafat. Buka mikrofonnya Pak Yasir. Ya, halo Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah memberikan kesempatan kami untuk bertanya. Perkenalkan, nama kami Yasir Arafat dari penghujung batas Kabupaten Batanghari nih Pak, Desa Jeluti begitu. Ini yang mau saya tanyakan, ya hal yang paling mendasar yang nampak oleh mata kita sekarang yang sangat menarik. Yang pertama yaitu tentang share layar handphonenya ke desktop. Kemudian ini ada sudah menjawab tadi, tapi kami kurang begitu paham kurang puas atas jawabannya. Itu kan yang nampak Bapak? Di share screen yang Bapak tampilkan di layar tadi itu kan menampilkan layar HP Bapak ke desktop. Nah, itu gimana caranya itu, Pak? Itu yang pertama, yang kedua. Iya. Ya, yang kedua pertanyaan yang kedua. Kemarin hari apa itu ada undangan dari dinas untuk pengurus KKG, ketua atau yang mengurus KKG, jadi diminta untuk datang ke aula dinas. Undangan kepada kami pas hari acaranya berlangsung baru nyampe, jadi kami tidak bisa hadir. Kemudian setelah kami tanyakan dengan yang sempat hadir bahwa yang dibahas di situ bahwa setiap KKG harus membuat komunitas belajar di KKG yang sedang aktif sekarang. Nah, jadi itu kalau untuk komunitas sekolah sekarang sudah dibentuk setiap sekolah itu dari pengawasnya kan, dari pengawasnya dari setiap sekolah sudah dibentuk kepengurusan komunitasnya mulai dari 4 orang kalau tidak salah itu. Nah, jadi untuk yang KKG ini bagaimana Pak komunitasnya? Nah, begitu saja Pak. Pertanyaan dari saya, 2 pertanyaan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Yasir Arafat, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Berbagi layar handphone saya itu menggunakan aplikasi, kalau di desktopnya atau di laptopnya itu namanya screen mirror. Jadi tinggal Bapak ketik aja, ini nampak ya, layar saya nampak ya. Nah, tinggal kita ketik aja Pak di kolom pencarian ini atau search ini, ya tinggal screen mirror. Nah, screenmirrorapp.com. Oh, Ini aplikasinya. Kemudian kita klik, ya kita klik aja. Ya, nanti dia akan minta lagi untuk di handphone kita. Di handphone kita install dulu aplikasinya juga Pak. Nama aplikasinya adalah ini Pak, Screen Mirror. Ini yang ini. Oh, yang merah itu Pak ya? Yang merah ini, ya. Nah, nanti kalau sudah kita tinggal konekkan Pak. Konekkan, ada nanti di desktop ini barcode-nya atau QR-nya, tinggal kita scan menggunakan aplikasi yang di HP kita, maka akan muncul tampilan layarnya seperti tampilan layar di handphone saya ini. Nah, seperti itu. Dengan catatan menggunakan jaringan yang sama. Jadi WiFi-nya harus satu WiFi antara desktopnya dengan handphone. Kalau desktopnya dan handphonenya berbeda jaringannya, itu tidak akan bisa. Jaringan internetnya maksudnya. Jadi harus sama. Screen mirror, klik aja Pak. Nanti yang di desktopnya screenmirrorapp.com, kemudian yang di HP-nya menggunakan screen mirror. Ya, screen mirror yang ini. Cari aja di Play Store, nanti ada gambar yang merah ini. Nah, install aja itu. Oh iya, iya. Oke, kemudian yang berikutnya yang tadi yang KKG itu, iya. Kemarin itu yang dikumpulkan KKG itu Pak, itu memang untuk membentuk komunitas belajar tingkat kecamatan. Ya, jadi ada dibentuk lagi oleh dinas kita komunitas belajarnya mulai dari tingkat sekolah sampai nanti tingkat kecamatan. Bahkan nanti juga akan ada komunitas belajarnya tingkat kabupaten loh Pak. Jadi berjenjang itu. Harapannya ya komunitas tadi lebih mempermudah Bapak dan Ibu dalam memahami kurikulum Merdeka itu. Kalau sendirian kan mungkin kurang masukan atau idenya untuk pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Nanti kalau bersama-sama kan kalau ada kurangnya bisa saling menutupi. Harapannya seperti itu Pak. Ya, kemarin juga sudah dibentuk koordinatornya untuk masing-masing kecamatan. Ya, kalau kemarin Bapak berangkat mungkin atau ada yang utusan dari KKG Bapak, kecamatan Bapak itu sudah dibentuk. Satu kecamatan 5 orang untuk mempercepat pemahaman atau penerapan kurikulum Merdeka di sekolah. Nanti yang 5 orang per kecamatan itulah yang akan mengontrol Bapak dan Ibu sejauh mana Bapak dan Ibu mengeksplor dari PMM ini. Ya, tapi baru diajukan namanya, belum diajukan oleh dinas. Seperti itu Pak Yasir Arafat. Oh iya Pak. Jadi kalau belum Bapak mengajukan namanya, ajukan aja Pak. Ajukan aja, mungkin kemarin dipinta lewat siapa. Kalau enggak, kirim aja nanti ke saya boleh, biar saya ajukan untuk komunitas belajar dari KKG Bapak. Yang diminta itu kan ketua, wakil ketua, sama sekretaris ya. Minimal 3 orang. Jadi beda sama yang komunitas yang dibentuk per sekolah itu Pak ya? Beda Pak, beda. Kalau KKG kan banyak sekolah kan Pak anggotanya kan ya. Kalau SD itu kan satu kecamatan bisa ada berapa KKG gitu ya. Oh iya. Ya, kalau kami kan kalau SMP itu per mata pelajaran cuma satu, yaitu di kabupaten, misalnya IPA ada yang namanya MGMP. Ya tadi saya juga hari ini aturannya MGMP, tapi ada kegiatan ini dan ada kegiatan di sekolah jadi nggak bisa hadir. Ya, Bu Titin mungkin tadi hadir ya Bu Titin ya. Ya mungkin itu Pak Yasir. Oh ya. Ya terima kasih Pak atas jawabannya. Nanti mungkin saya bisa chat pribadi dengan Bapak tentang lanjutan dari KKG yang saya naungi begitu Pak. Oke, siap. Silakan Pak. Ya, silakan Bu Pit. Ada lagi Bu Pit? Kalau enggak berarti kita selesaikan untuk materi saya. Iya. Selesaikan saja Pak.
Ini mau masuk materi Google Drive dan Gmail dari Bapak Solihin, STP, MPD. Oke. Ibu, mungkin cukup sampai di sini penyampaian saya. Saya yakin kalau ditanya puas Bapak dan Ibu tidak akan pernah puas. Jangan pernah puas, karena kalau puas berarti Bapak dan Ibu berhenti sampai di sini untuk belajarnya. Ya, kita sama-sama Bapak dan Ibu belajar lagi karena kenapa? Seperti disampaikan oleh Pak Budi, Ketua BGP, bahwa siswa kita sekarang pada tahap digital natif Bapak dan Ibu. Beliau, anak-anak kita sekarang ini ada yang lahir, bahkan sekarang anak-anak SMP SD itu tumbuhnya pada era teknologi. Jadi kalau gurunya tidak tahu teknologi, tidak melek teknologi, ya kita siap-siap Bapak dan Ibu. Kita siap-siap apa? Siap-siap kalau kata orang sekarang dikacangi anak muridnya. Anak murid kita lebih pintar dari kita, lebih tahu dari kita, kan nggak enak kita Bapak dan Ibu. Walaupun bisa kita ngeles ya, tetapi tetap saja ya kita setidaknya tahu Bapak dan Ibu, setidaknya menggunakan, setidaknya paham tentang apa yang seharusnya kita butuhkan sebagai guru di era zaman sekarang. Sekali lagi saya yakin Bapak dan Ibu, materi saya tidak akan pernah terpuaskan Bapak dan Ibu. Jika ada kurangnya itu adalah murni dari saya selaku manusia biasa. Tapi Bapak dan Ibu, jika ada kesulitan Bapak Ibu tentang belajar ID, ya tentang PMM-nya, silakan, tadi sudah saya sampaikan chat saya atau WA saya, silakan chat saya Bapak dan Ibu. Insya Allah kapanpun nanti kalau Bapak dan Ibu menghubungi saya, ya kalaupun nggak cepat, setidaknya ada jedanya untuk menjawabnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak kepada Bapak Tasnim selaku Ko-Kapten Belajar ID Kabupaten Batanghari dan juga mentor GMT khusus wilayah Batanghari. Selanjutnya harusnya ini yang menyampaikan materi Google Suite-nya, ini giliran Bapak Solihin, STP MPDGR, tetapi beliau sebentar ini chat saya lagi dalam keadaan yang kurang memungkinkan untuk penyampaian materi karena ada sesuatu dan lain hal. Mungkin Bapak Rian kita sudahi saja, Bu Iwut kita sudahi saja untuk Google Meet pada hari ini. Besok mungkin saja kita Bu, Bapak Tasnim, Bapak Panmuji, Ya. juga Rian. Solihinnya lagi terjebak suatu keadaan sehingga tidak memungkinkan untuk Oh iya, beliau lagi di materi. jalan, saya lihat tadi lagi membawa kendaraan kayaknya. Lagi macet katanya. Nah, sehingga tidak memungkinkan untuk untuk menyampaikan materi. Bagaimana kalau kita rapel besok saja untuk materi Google Suite for Education-nya. Mungkin hari ini hanya pengantar dan pembukaan saja. Bagaimana Bapak, Ibu? Bapak Iwut, Ibu Iwut. Tergantung mentornya. Oke, kalau mentornya bisa besok bisa. Kalau bisa sekarang kita kasih peraturan atau apa ya? Gambaran singkat aja Bu Fitri ya, Bu Kolbi. Apa? Ini Pak Gasnim. Bagaimana kalau gambaran singkat tentang fitur-fitur di dalam ini Google Workspace Education-nya? Oh iya. Atau bagaimana Pak Tasnim? Masalahnya mungkin kan kondisi ini nunggunya yang ininya mungkinnya. Nah, besok penguatan seperti itu. Nah, gitu. Nah, katanya Pak Solihnya lagi terjebak macet sehingga tidak memungkinkan untuk memberi materi. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu? Apa besok saja kita rapel? Kita boleh tanyakan dirapel aja lah besok Bu Yud. Nah, sekarang kasih aja tentang aturan main kita Bu Fitri ya. Oh, iya. Nanti yang dapat sertifikat bagaimana, kemudian dijelasin yang classroom kita agar mereka segera bergabung, karena tadi saya dapat info dari Pak Agustian baru 60 orang apa 70 orang yang bergabung di classroom kita. Mungkin diarahkan ke situ ke Bu Fit. Kepada Bapak Ibu peserta webinar, mohon segera bergabung di classroom yang linknya sudah kami
kirimkan melalui grup Classroom di grup WA grup ya, sudah kami kirimkan linknya. Link bisa mengerjakan tugas-tugas dari trainer tentunya. Tugasnya tidak susah. Cuman Bapak Ibu paham nanti bagaimana cara menggunakan Google Dokumen, Google Form, Google Spreadsheet, Google apa lagi? Google Slide dan fitur-fitur Google lainnya. Jadi ada sedikit tugas dan mengumpulkannya di dalam Classroom. Jadi kriteria kami dalam memberikan sertifikat itu ada 2 aturan Bapak Ibu. Yang pertama, hadir dalam sesi webinar pada hari ini dan besok. Selanjutnya, mengumpulkan tugas di Classroom. Tugasnya sudah tertera di Classroom. Selanjutnya Bapak dan Ibu nanti akan mengikuti uji kompetensi pada hari Sabtu. Nah, pada hari Sabtu agenda kita adalah melaksanakan uji kompetensi. Nah, uji kompetensinya itu soalnya langsung dari Revo Indonesia yang sudah di-linkkan kepada kami. Nanti kami linkkan di Classroom. Jadi itu hari Sabtu agenda kita. Jadi ada 3 kriteria. Saya ulangi lagi, ada kriteria agar bisa mendapatkan sertifikat. Yang pertama adalah hadir dalam webinar. Yang kedua, mengerjakan tugas di dalam Classroom. Tugasnya tidak banyak dan tidak berat. Yang ketiga adalah mengikuti uji kompetensi dari Revo Indonesia. Nah, begitu aturannya supaya bisa mendapatkan sertifikat webinar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari. Nah, Bapak Ibu, tambahan sedikit Bu Kolbi. Ya. Untuk uji kompetensi ini, seandainya belum mencapai batas maksimal di atas 75, itu boleh mengulangi dengan akun-akun Gmail yang lain. Boleh mengulangi. Namun untuk satu akun hanya 1 kali pemakaian saja. Jadi yang gagal boleh mengulang, namun tidak menutup kemungkinan bahwasannya tetap mendapatkan sertifikat ya Bu Kolbia. Iya. Namun kita tetap menunggu screenshot dari uji kompetensi ini. Tapi kirimkan yang hasil maksimal seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu untuk uji kompetensinya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Iyu tadi, uji kompetensinya itu harus memperoleh nilai minimal 75 dan Bapak Ibu boleh melaksanakan uji kompetensi lebih dari ini, lalu nanti screenshotnya kirim kepada kami para trainer. Nah, mungkin bagaimana Bapak Agustian? Tidak ada. Nah, berarti mungkin Ibu Yud kita selesaikan sesi pada hari ini. Halo Ibu, mikrofonnya tolong dibuka Ibu. Nah, kesepakatan para trainer. Oke. Kesepakatan bagaimana Pak Parmuji, kita selesaikan dulu materi pada hari ini. Besok kita sambung lagi webinarnya. Pak Parmuji. Oke, Pak Rian, bagaimana Pak Rian? Kita sambung besok saja lagi. Ya, kita lanjut. Ya, bisa Bu. Nah, okay. Jadi besok kita masuk ke materi intinya untuk Google Trainer ini, untuk Google Suite-nya. Ya. Nah, iya Pak Rian. Selanjutnya, Agustian baru bergabung. Nah, Pak Agustian. Ya Bu, baru sampai rumah Bu, baru sampai. Ya. Tadi lagi. Untuk materi Google Suite for Education, Bapak Agustian, besok kita jelaskan dari awal, mulai dari Gmail, Google Drive, Google Form, Google Site, Google Slide,
Google Doc, Google Spreadsheet, dan sebagainya. Besok kita jelaskan kepada Bapak Ibu. Untuk hari ini kita tutup dulu sesi pembukaan webinar kita, dan pengantar tadi dari Ibu Iyut dan Bapak Tasnim. Saya sebagai host pada sore hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi atas webinar kita pada sore hari ini. Jangan lupa absennya diisi dulu Bapak Ibu agar nanti salah satu syarat mendapatkan sertifikat adalah mengisi absen. Jadi saya undur diri